ingat nggak waktu kemarin rame-ramenya Israel Palestina perang Hamas Iya. Kan? Itu ada sekumpulan, wah ini aset negara nih, sekumpulan orang-orang pintar. Orang pintar dukun. Oh dukun, bukan profesor. Bukan. Dukun-dukun yang konon ilmunya itu udah tinggi-tinggi, itu mengirim rudal. Maksudnya? Ya mengirim rudal imajiner. Rudal santet. Rudal santet. Bos! Ke Israel. Bantuin Palestina. Bantuin Hamas, bantuin Palestina. Itu dengan, wah itu gila. Berarti kita potensi kekuatan negara kita alutsista ral. Apa tuh? Alat pertahanan. Iya, pokoknya senjata-senjata lah gitu ya. Supranatural. Alutsista ral kita kan luar biasa. Jadi nggak perlu kita punya tank gitu, nggak perlu itu. Cukup kita. Cukup pakai itu. Cuman kemarin kayaknya nyasar. Kemana jadinya? Ke RT sebelah. Jadi dorongan roketnya kurang tinggi. Tuk. Lo ingat nggak waktu dulu pas lagi ada demo-demo? Iya. Katanya Rizik ditembak, pelurunya muter. Wah gimana? Peluru muter. Wah gila. Habib. Gila, kayak film metrik itu. Itu beredar tuh bro di media sosial. Pelurunya muter? Pelurunya muter, ditembak, nggak kena, pelurunya muter. Oh mungkin dia ini ya, nggak Sherlock sih ya. Jadi... Nah itu kadang-kadang nih masyarakat kita nih ya, mikirnya berlebih-lebihan. Jadi irasional akhirnya. Iya, jadi hal-hal yang hanya ada di film kartun itu kan. Dijadiin beneran itu. Kadang-kadang kan. Muter, kalau pas jatuh, ininya ada ada lingkaran-lingkaran, aura. ada burung-burungnya. Ada. Nah, ini kan apakah benar itu supranatural tadi bisa ngirim-ngirim gitu? Berarti Ya kita kan nggak usah takut soal alat pertahanan kita kan? Buktinya Pak Prabowo merencanakan beli alat pertahanan 1000 berapa itu? 1.300 triliun itu. Gue lihat di situ tuh. 1.300 triliun. Lu kalau ngelihat ke sana kok pinter banget loh. 1.300 triliun. Lo bayangin. APBN kita saja satu tahun tuh 2.500 triliun. 1.300 triliun. Ini Pak Prabowo ini kenapa ya senang banget main senjata-senjata kayak gitu ya? Gue kebayang kan dia kan bekas militer, Bas. Jenderal kan. Backgroundnya tuh militer. Jadi jangan-jangan waktu dia mengajukan kalau mengajukan tuh kemana? Ke Menteri Keuangan atau kemana tuh? Iya, dia susun dulu nih di kementeriannya dia, nanti diajukan ke Menteri Keuangan, dan Menteri Keuangan bikin rencana kan. Nah, kan ke Bu Sri Mulyani ya, misalnya ya. Gue kebayang dialognya nih, Bu Sri Mulyani, siapa? Lo Prabowo. Prabowo, Menteri Pertahanan. Bu Sri Mulyani. Ya Pak. Saya pengen perang. Saya pengen perang. Belikan tank. Nanti Pak. Bocor nanti Pak, nanti bocor Pak. Ibu nyindir saya. Tank yang elektrik. Jadi nggak ada suaranya. Listrik, bahan bakar listrik. Iya, tank yang kira-kira kalau ngebom itu nggak ada suaranya. Nah, lo tank apa kentut? kira-kira begitu nggak? Pak Prabowo ini kan jenderal perang kan. Iya, tapi 1.300 triliun itu kan duit banyak gede banget tuh bro. Gue lagi ngitung nolnya aja susah. Berapa tuh nolnya? Nggak tahu berapa. Itu kalau belanja 1.300 triliun ke Indomaret, pasti kasirnya tanya, maaf ini bawa tas sendiri atau? Bawa mobil sendiri, gitu. Ini mau beli di Alfamart atau mau beli Alfamartnya? Banyak banget bro. Iya, dan itu kan katanya buat anggaran sepanjang 25 tahun. Apakah hal itu disebabkan karena senjata-senjata kita udah tua? Karena gue sering denger, mungkin ini joke ya, jadi senjata kita tuh tua. Buat nembak kepala itu kenanya kaki. Ya tembaknya kaki dong. Kenanya temennya. Jadi misalnya musuhnya A, ditembak A yang kena B. Tembak B kan berharap kena A, kenanya C. Apa karena itu? Ya salah satunya, memang persenjataan kita. Dan granat-granat kita meledak terlalu cepat. Maksudnya? Kan kalau yang benar kan, wing, belum. Nah. Yang ini enggak. Kenapa? Duar. Tapi enggak lah, katakanlah memang di. Dan satu lagi bro. Apa tuh? Peluru kendali kita. Kenapa? Tak terkendali. Kanan-kanan. Oh enggak. Apakah begitu? Ya sebetulnya gini. Memang di seluruh banyak di dunia ini kan produsen senjata tuh nggak banyak.
Pasti kan negara-negara maju kan. Oh, Negara-negara maju suppliernya. itu dia berkepentingan untuk, ada perubahan nih senjata pistol ini. Nggak udah bagus. jelek. Udah jelek. Nih yang lebih baru. Oh, gitu. Gitu loh. Nanti kalau kita udah punya pistol ini lebih baru lagi. Jadi kayak handphone juga ya, Iya. ada tipe-tipenya naik terus. Nanti- Lihat pistolnya itu yang lama kayak apa? Ini yang baru. Ini yang baru. Touchscreen. Ting, ting, trrr. Kan gitu ya. Iya. Itu lama. Ini yang baru nih, apa? 5G. Nyari sinyal dulu. Iya bener. Apa mungkin begitu? Nah, itu dia. Itu satu, lo diprovokasi kan, lo suruh beli yang baru lagi. Yang kedua, lo disuruh perang. Disuruh perang. Dikompor-komporin. Kayak teman ya, lu punya motor masa nggak balapan sih? Gitu ya? Iya. Atau mobil tank lu baru, Nah, bom dong gitu ya? Nah, tuh iseng tuh Malaysia tuh. Lo timbang iseng pencet ini. Rudal lah, Oh, 1-2 lah bur. gitu. Nanti Malaysia balas, Bur. Akhirnya kita butuh senjata nih lebih kuat nih, kita beli. Itu yang provokasi anjing banget ya? Lah, Timur Tengah kayak gitu. Oh begitu kejadiannya? Iya, jadi ketika pada berantem, lo beli aja senjata-senjata ISIS. Dari mana? Kan juga sama senjata yang dijual juga oleh mereka. jadi ini Jadi semakin perang sebuah negara, semakin diuntungkan negara produsen senjata. Oke. Karena mereka nggak buat sendiri ya, lagi Ya sibuk mereka perang kan? lo masa bikin senjata cuma buat tongkat, kan nggak mungkin. Bikin senapan buat tongkat doang, kan nggak mungkin. Masa punya senapan nyari burung? Kan harus digunain. Semakin tinggi ancaman, semakin tinggi pembelian senjata. Oh, Pak ini nggak perlu kapal perang nggak Pak? Ini yang baru nih. Iya. Ini suspensinya empuk. Oh iya benar. Tank yang suspensinya empuk. Dan yang paling penting Pak, kapal ini DP-nya 0%. Ini bisa dicicil. Itu maksudnya Pak Prabowo tuh mau beli berapa lama itu? Jadi katakan 1.300 triliun, itu pembeliannya, bukan pembelian, rencana pembeliannya diputuskan sekarang untuk 25 tahun ke depan. Oh, jadi semacam kontrak gitu ya? Iya, yang kasihan siapa? Kenapa itu? Menteri Pertahanan yang akan datang. Sehingga? Nggak dapat duit lagi. Oh gitu. Udah nggak ada menteri bagian belanja dong ya? Oh iya. Menteri Keuangan nggak ada divisi belanja. Bener, dia cuma bertahan aja. Nggak ada bertahan, ya bertahan aja ya. Kok 1.300 triliun? Nah, Itu- orang nyebutnya kuadriliun. Wah, karena saking Susah banyaknya. tuh, susah. Itu kan duitnya di bawah ember, buset tuh dari ujung Indonesia timur ke barat penuh itu. Itu yang belanja siapa itu? Pak Prabowo sendiri atau jadi gimana? katanya dulu tuh katanya kalau kita mau beli senjata kita lewatnya broker. Oh, Jadi, calo ada orang-orang ini mau beli senjata apa? Ini ngasih apa? Ngasih kartu nama. Atau brosur. Brosur, ya. Ini loh senjata kita ini bagus, ini pistol ini kalau nembak nggak sakit misalnya. Ya langsung mati maksudnya, nggak sakit-sakit ini dulu. Pak, ini pistol ini kalau nembak nggak sakit Pak. Iya. Orangnya tetanus. Dor langsung koreng. Iya. Nah Pak, bom ini volumenya bisa di setel. Oh, antara dur atau minor. Atau minor kan? Der. Iya kan? Atau agak ngondek Pak. Der. Gimana sih bom Nah, disetel? maksud gua kan itu kan para mafia tuh, para broker senjata, pasti kan nawarin kayak gitu kan. Pak, ini ada roket, Pak. Roketnya bisa bentuk love dulu. Baru ngebom. Jadi artinya itu ada cinta. Iya. Oh gitu Kita ya, broker. ngebom penuh cinta. Jadi ya itu dia. Kan, Itu broker-broker tuh kaya raya dong itu. oh iya, kita Gimana kan ya? nggak tahu. Lu kan senjata Ini kan ada kayak- brokernya nggak? Apa? Pak, 1.300 triliun ini pakai Jadi broker? katanya Kementerian Pertahanan pengen bikin perusahaan. Namanya PT, gue baca dulu deh, Teknologi Militer Indonesia, TMI. Oh, teknologi militer Indonesia. Ya, beda tuh sama TMI. TMI kan Taman Mini Indonesia Indah. Tapi ada sedikit kaitannya dengan Pak Prabowo ya. Ada. Dulu. Beda. Iya, masih ada kali sekarang. Masih ada kan? Masih ada cinta. Pokoknya seneng banget sama TMI. Iya, Seneng banget nggak kayaknya tahu. dia. Kenapa ya? T itu seneng dia, T ada. Mungkin ada
Ada kenangan dengan T ya? T-nya itu yang bikin dia terikat. Apakah T sering ke Hambalang? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Oh, jadi ada PT Teknologi Militer Indonesia tadi. Nah, itu katanya yang akan diserahkan untuk membeli senjata langsung. Nggak lewat ini lagi, broker-broker senjata. Oh gitu. Itu yang akan diserahkan. Itu harus diawasi banget itu. Itu punya di bawah Kementerian Pertahanan, jadi kayak BUMN kali ya. Oh gitu, BUMN senjata. Iya, BUMN khusus persenjataan. Alutsitanya ada. Alutsita nih PT TNI ini dia beli senjata, misalnya lo mau beli pesawat tempur dari Prancis gitu. Melalui dia. Lewat dia. Pasti tuh isinya profesional Oh dibilang. enggak. Ya isinya orang-orang dekat Pak Prabowo juga. Ada dari politisi dari Gerindra. Oh, jangan-jangan ini bro ya, biar mudah komunikasi maksudnya. Oh iya, biar gampang lah. Biar gampang lah. Gampang hitung-hitungan. Apa? Jadi kan salah satu tugas Menteri Pertahanan atau Pak Prabowo itu ya, sepengetahuan gua, itu kan dulu kan sering ada mafia migas, ada mafia persenjataan. Iya. Itu harus menumpas itu. Apakah dengan itu berhasil atau? Iya, tapi kan persoalannya gede banget, bro. Ini anggarannya anggaran raksasa. Jadi memang perhatiannya atau katakanlah pengawasannya harus lebih serius. 30 miliar aja ngumpulin dari publik harus diawasin, apalagi 1.300 triliun. Dan yang 30 miliar aja masih belum jelas ya. Paling nih, PT TNI, pertamanya mungkin ya, Ya. minta dulu sama Somad tuh. Kemarin Oh iya, kemarin ngumpulin buat kapal selam, mana. udah gue lupa itu bener ya. Mat sini Mat, gitu kan? Iya. Siap dan. Itu 1 M kemana? Rumah ya Mat. Lu nggak bantu nih kapal selam kan gitu. Tapi kan lu mesen senjata kayak nggak kayak mesen nasi goreng. Ini gua denger nih. Nah. Prabowo tuh mau beli 6 kapal selam. 6 kapal selam. Berarti seporsi. Ya kan seporsi kan isinya. Seperti banyak banget isinya 6. Buat oleh-oleh. Gede loh. Nah, kapal selam itu kan nggak ada di showroom yang tinggal tunjuk terus. Data, nggak mungkin kan. Dia pesan spesifikasinya apa, ntar dibikinin. Dan tuh custom. Custom. Misalnya rodanya racing. Kapal selam ada rodanya nggak sih? Ada nggak? Dia kapal selam itu kalau lagi nyelam nggak ada rodanya. Kalau lagi dia ke atas ada rodanya. Ada rodanya. Jadi lucu banget ngeliat kapal selam di atas. Kapal selam 6, tapi itu mungkin perlu waktu ya. Perlu waktu bikinnya kan, perlu waktu handmade kan. Bro, di alam yang sekarang seperti ini ya, apa gua nggak kepikiran loh kita perang fisik gitu, apa masih perlu ya? Kalau kita lihat film Hollywood itu kan, itu udah pakai drone. Oh iya. Kita ada kadrone. Kalau di Amerika tuh drone. Makanya nanti kalau kita perang dia aja suruh duluan tuh. Oh, drone ya? Bro, gimana mau perang? Ada bunyi bom aja ngumpet, ya kan lumayan murah kan, cuma pakai nasi bungkus. Iya benar. itu sebenarnya cadangan, komponen cadangan kita ya. Komponen cadangan. Di luar negeri itu udah pakai drone, ya tanpa pilot, near pilot kan. Artinya dia sudah tidak ada korban kalau sampai ini ditembak musuh jatuh, nggak ada korban jiwa. Nggak ada korban jiwa. Apakah kita nggak? Nah, gua khawatir gitu. Kan semakin hari semakin berkembang ya. Kayak sekarang nih misalnya nih, contoh nih. Ini kita perang lah, ada negara perang gitu. Lo nggak perlu datang nyerang ke sana. Lo cukup ada hacker. Lo dengan hack itu teknologinya, komputernya, misalnya komputer keretanya yang mengatur perjalanan kereta lo hack, pada tabrakan kereta. Oh, kayak kan, film Die Hard itu ya. Iya, kan lo jadi nggak perlu perang ngirim ke sana. Nah, yang penting itu sebetulnya berpikirnya lebih maju. Kalau berpikirnya sekarang alat-alat semua cuma itu doang, ketika kita perang udah menghadapi perang teknologi, gigit jari kita. Betul. Dan gue tahu ada kekhawatiran kayaknya kalau sampai Pak Prabowo tuh beli drone yang drone perang ya, gitu. Kita ini kan masyarakat kita masih awam. Kalau ada drone terbang pasti, drone minta uang. Jeger. Karena drone-nya itu kan setengah robot ya, membaca orang lagi gini sampai mau nyerang. Bisa uang, benar. Rakyat minta uang kan, kita kapal terbang kan, kita minta uang kan, kayak gitu kan. Mungkin itu salah satunya. Nah itu dia. Jadi ini juga harus belum tahu gua rencananya gimana. Tapi kan, yang pasti ini jadi prakontro di masyarakat ini. Tapi itu marah Departemen Pertahanan. Oh, loh gimana? Karena isu ini katanya isu terbatas, rahasia.
Lah kok kita tahu? Tersebar di masyarakat. Kita nih kalau nggak diomongin sama Pak RT kan nggak ngerti ini. Nah itu dia, ini gara-gara Kang Lemet. Oh temen lo itu? Temen lo itu? Iya. Nih, kita sebagai warga bangsa, kita sebagai anak bangsa kan berhak mengetahui hal seperti ini. Oh iya dong, iya kan? 1.300 triliun gede bro. Dan kita juga berhak mendapat like and subscribe. Maksud lo? Iya, masa itu lihat dulu itu banyak yang komen-komen nggak jelas itu siapa itu? Pendukung Prabowo ada tuh pasti. Ada pendukung Prabowo. Pendukung Prabowo pasti dong dukung 1.300 triliun. Nggak mungkin ya nggak like and subscribe. Dia subscribe aja, Like-nya nggak. Dia gini. Nah, ini kan apa nggak membuat iri departemen lain? Pasti. Kalau lo semua kementerian bicara gitu jangka caranya. panjang, terus besok kita nggak perlu ada pemerintahan lagi. Autopilot. Autopilot, santai. Ini tapi ini sudah deal atau belum? Baru rencana dan rencananya masih di kalangan terbatas. Tapi isunya nyebar kemana-mana. Gua nggak tahu. Yang nyebarin isu ini apakah kok gini sih, gitu lah. Apa kayak gitu ya? Iya mungkin. Lo jangan gitu dong. Mentang-mentang besok Pak Jokowi nggak maju lagi, gitu kan? Oh, ini ada kaitannya di sana. Ya, iya, gitu kan? Ya, memang Pak Jokowi. Ini berarti ini dong, karena katanya sumber dananya salah satunya dari pinjaman itu. Wah, itu dia. Duit 1.300 triliun itu dari minjem. Waduh. Ke negara lain. Berarti tidak sesuai dengan kampanyenya Prabowo waktu itu. Apa tuh? Kita banyak uang tapi dari pinjam. Pinjam. Wah, itu kan. Ingat gak lo? Iya. Epic banget. Bocor. Nah, itu dia. Sekarang dia marah gara-gara informasi ini bocor. Dia kena korban kebocorannya sendiri. Iya, jadi dia marah. Katanya yang ngebocorin informasi ini lagi dicari. Siapa ini? Siapa yang ngebocorin informasi ini? Katanya dia lupa naruh catatan kan. Bisa jadi dia sendiri yang bocorin. Gue juga ngerti, kan dapet informasi dari mana sih nih? Itu dari Detik. Itu udah nyebar kemana-mana. Oh, bukan kita yang bocorin ya? Kita nggak tahu. Itu anak kecil yang berangkat pengajian aja. Om, apaan? Tahu 1.300 nggak? Nggak tahu. Itu tahu itu. Anak kecil? Tahu anak kecil itu. Oh, pantesan kemarin ada yang main layangan gitu. Weh, drone. Pak Prabowo udah beli. Gitu. Oh, iya benar. Udah tahu. Mana ada anak kecil juga keliling bawa apa bentuk benda gitu. Itu apaan? Ini salah satu kapal selam yang mau dibeli. Ngeledeknya jago banget ini. Iya. Ini kan ini Pak Jokowi tahu nggak atau? Ya gua nggak tahu. Tapi mungkin karena sebetulnya perencanaan dari departemen nanti kan diajukan ke Departemen Keuangan. Bu Sri Mulyani, dari Bu Sri Mulyani baru diajukan ke Presiden. Oke nggak nih? Tapi gua rasa sih kalau gua ya janganlah. Iya itu, aduh segitu kan dalam situasi seperti ini. Iya. Kalau toh pinjam misalnya, toh kita nggak urgent perang juga. Iya, kalau kita nggak ada tantangan perang juga. Gimana perang lagi Pak? Pandemi seluruh dunia, boro-boro mau merangi negara lain. Iya, kita masih sibuk ngurus pandemi. Sibuk ngurusin pandemi. Ini ya kalau, mudah-mudahan prakontrol ini ditonton oleh Pak Prabowo ya. Oh, bisa ambil handphone. Oh iya gua jadi jiper bro. Umpetin ah.